Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puja puji kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan nanti termasuk mengikuti khutbah Jumat, Allah Ta'ala terima sebagai amal ibadah kita yang diridainya, termasuk juga amal-amal kita di Jumat-Jumat sebelumnya. Salawat dan salam marilah selalu kita panjatkan pada insan terbaik di dunia dan di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai informasi mungkin karena Khatib Haji Atian Ali berhalangan atau mungkin ada kendala teknis, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Insyaallah Khatib akan mencoba menyampaikan sebuah ayat di dalam surah Fatir, surat ke-35 yang sudah disampaikan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna, membaca kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu, dan senantiasa berinfak di jalan Allah tentunya, mimma razaqnahum, yang telah dirizikan oleh Allah, sirran, dalam keadaan rahasia, wa alaniyah, dan terang-terangan diketahui oleh khalayak, yarjuna, mereka itu mengharapkan tijarah, perniagaan, jual beli, lan tabur, yang tidak akan rugi. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran banyak menyebutkan istilah-istilah ekonomi, istilah-istilah perniagaan. Di antaranya tijarah disebut perdagangan, atau di lain ayat ada juga disebutkan bai, jual beli, dan yang lain-lainnya yang semakna dengan itu. Dan ini adalah istilah-istilah keduniaan. Tentunya ini mengandung hikmah yang sangat dalam sekali. Karena apa? Karena kalau kita lihat konteks Al-Quran turun dahulu di Makkah, kebanyakan masyarakat Makkah, khususnya Timur Tengah, berprofesi sebagai pebisnis kalau sekarang itu. Jadi supaya pola pikir masyarakat Mekah dapat menerima
Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan ibadah gitu. Jadi ada istilah-istilah ekonomi gitu. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan tijarah, perniagaan atau al-bai, jual beli di dunia itu hanya ada dua kemungkinan gitu. Secara garis besar beruntung dan merugi. Tentunya para pebisnis mengharapkan selalu untung. Tapi dalam kenyataannya tidak sedikit yang merugi, tidak kembali modal, bahkan bangkrut. Nah, oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, Allah memberikan tips yang sangat baik bagi kita supaya kita, khususnya para pebisnis, bisa beruntung, bisa sukses di dunia dan tentunya di akhirat. Allah menyatakan bahwa ada tiga amalan, tiga jenis perniagaan yang selamanya Allah jamin tidak akan merugi. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna adalah membaca, tilawah, makanya ada kata tilawatil Quran, membaca. Namun demikian yang dimaksud bukan saja membaca Al-Quran, lebih dari itu kita harus tadabbur, memahami maknanya, memahami kandungannya, mengetahui pesan-pesan apa yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut. Kalau yang bersifat perintah kita laksanakan, kalau yang bersifat larangan Allah kita tinggalkan, dan hal-hal yang bersifat kabar kita terima sebagai motivasi atau inspirasi untuk meningkatkan iman. Jadi Bapak jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, pesan pertama ini supaya kita tidak merugi, bahkan kita sukses adalah dekat-dekatlah dengan Al-Quran, bersahabatlah dengan Al-Quran, jadilah teman terbaik dengan Al-Quran. Kita berharap agar kita termasuk sahibul Quran, keluarga Al-Quran atau ahlul Quran. Karena kita yakin, kita mengetahui bahwa kitab Allah ini atau keyakinan kepada kitab Allah Al-Quran ini termasuk rukun iman. Rukun iman yang ketiga setelah malaikat. Jamaah rahimakumullah, hal-hal praktis yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan nyata, tentunya yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan rutin. Kita sebagai orang tua, khususnya para ayah, diharapkan bahkan diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita, generasi mendatang, anak-anak keturunan kita asing dengan Al-Quran. Oleh karena itu, khatib mengajak diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, mulai sekarang marilah kita semakin akrab dengan Al-Quran. Minimal sehari semalam kita selalu membaca Al-Quran. Jadi jangan membaca Al-Quran hanya sisa waktu kerja kita. Oleh karena itu, sebagai tips, selalulah membaca Al-Quran minimal setelah sholat subuh. Jadi saat itu waktu kita masih fresh, sehingga apa yang kita baca insya Allah maknanya dapat kita pahami dalam hati. Itu yang pertama. Jadi bacalah Al-Quran paling tidak sehari semalam 2 halaman atau 1 lembar. Insya Allah jamaah sekalian, kalau sudah dirutinkan, kita akan makin dekat dengan Al-Quran, hati kita makin tenang, jiwa kita selalu damai, tidak ada risau, tidak ada bimbang, tidak ada bingung insya Allah. Dan sebagai motivasi sekaligus tip untuk makin kita dekat dengan Al-Quran, selain membaca tilawatil Quran, bacalah terjemahnya, lebih baik dengan tafsirnya.
Dan sebagai pengalaman para salafus saleh di dalam membaca Al-Quran, antara lain disampaikan oleh Syekh Al-Hilali, ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan penuh penghayatan, insya Allah minimal misalnya di dalam 2 halaman tersebut, di dalam 1 lembar tersebut, bisa kita sedang membaca atau setelah selesai, insya Allah biiznillah ada ayat-ayat tertentu yang masuk ke dalam hati kita, jadi sangat berkesan. Nah, oleh Syekh Al-Hilali dihimbau, dianjurkan ayat tersebut diulang-ulang. Alangkah bagusnya dihafalkan. Ini sebagai salah satu tips untuk kita makin dekat dengan Al-Quran. Jadi kita sendiri rajin membaca Al-Quran, lebih-lebih kita mengamalkan mendakwahkan, mengajak khususnya anak-anak kita. Apalagi lebih utama adalah keturunan kita bisa hafiz Quran, tidak 30 juz, 10 juz, tidak 10 juz, minimal juz amma itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Allah menjamin jika kita selalu menjaga salat, kita akan sukses, tidak akan rugi di dunia apalagi di akhirat. Karena salat itu apa? Salat pembeda mukmin dengan kafir. Salat yang benar adalah ciri khas mukmin sejati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Ada syaratnya supaya kita sukses melalui jalan sholat, harus dilaksanakan, didirikan dengan penuh kekhusyuan. Dan di surat Al-Baqarah ayat 238, Allah sudah memerintahkan kita untuk menjaga sholat. Hafizu alas sholawati sholatil wusta. Jadi kita harus selalu menjaga sholat, khususnya sholat fardu yang 5. Diusahakan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita dengan selalu sholat di awal waktu. Jadi yang pertama adalah di awal waktu, yang kedua sholat dengan berjamaah di masjid, ataupun juga sesekali kita mengajak keluarga kita di rumah, di mushola rumah. Dan yang ketiga, tips-tips untuk sukses melalui sholat, selain menjaga sholat fardu, jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitasnya itu sekaligus kuantitas, iringilah dengan sholat sunnah. Nah, ini khotib mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya di masjid jamaah Masjid Baitul Hasib, marilah kita semarakan masjid ini dengan sholat fardu yang 5 atau yang 3 atau yang 2 misalnya kita di waktu kerja, diiringi dengan sholat sunnah, khususnya sholat rawatib, misalnya zuhur 2 rakaat qabla zuhur, atau kalau masih ada waktu kita lengkapi jadi 4, ba'danya 2 rakaat, sebelum asar ada, bisa atau tidak. Mau ngambil yang mana silakan. Yang jelas Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih insyaallah riwayat Imam Muslim, ada 2 jalur. Melalui Ummu Salamah itu ada 12 rakaat rawatib, melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an itu ada 10. Allah menjamin melalui Rasulullah SAW, barang siapa yang selalu merutinkan, mengawal, mengiringi sholat fardunya dengan sholat rawatib 10 atau 12 rakaat, insyaallah akan dibangunkan atau nanti di surga istana. Tentunya kita
tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan menjadi ahlu surga, ahlul jannah, ditambah dengan keutamaan tadi adalah mendapatkan istana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, marilah kita selalu menjaga sholat fardu terutama, ditambah dengan sholat sunnah. Saya tambahkan, Hatib tambahkan, selain sholat rawatib yang selalu dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail atau sholat tahajud, dan dalilnya sangat jelas di dalam Al-Quran di surat 17 Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ini kaitannya dengan keutamanya nanti di akhirat, maqaman mahmuda, tentunya untuk Rasulullah kedudukan yang sangat tinggi, dan tentunya juga adalah termasuk untuk umat kita. Karena kita mencintai Rasulullah, kita ittiba mengikuti Rasulullah, tentunya Rasulullah juga atau kita juga termasuk yang dimuliakan nanti di akhirat dengan sholat tahajud ini. Dan ini sebagai tip jamaah sekalian, janganlah kita mungkin untuk awal-awal kuantitas dulu, misalnya yang maksimal 11 rakaat gitu, 11 rakaat, tapi kita hanya bisa melaksanakan sebulan sekali gitu. Dan itu pun juga kalau kita sangat berkepentingan, ingin cita-cita tercapai, ingin proyek sukses, ingin berhasil, kita dekat dengan Allah dengan tahajud. Setelah sukses, setelah berhasil, kita tinggalkan sholat tahajud. Nah, inilah yang ditegur. Rasulullah pernah menegur dalam satu hadis, "Hai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan." Kenapa ya Rasulullah? Dia dulu ahli tahajud, sekarang meninggalkan. Jadi Bapak jamaah rahimakumullah, sebagai tip, yang penting adalah istiqomah, dawam. Minimal kita targetkan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, walaupun hanya minimal 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan satu lagi, para salafus soleh mengingatkan, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur juga. Kalau tadi Rasulullah menegur seseorang yang dulunya ahli tahajud, dia tinggalkan. Nah, yang satu lagi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Rasyidin yang kedua, pernah menegur juga dalam suatu sholat subuh berjamaah. Rupanya ada salah satu jamaah saat itu tidak ada gitu. Umar bin Khattab bertanya kepada di hadis itu, di kisah itu, ke ibunya atau ke salah satu temannya, si fulan mana? Tidak ada sholat subuh. Wahai Umar, si fulan kesiangan, tidak bisa berjamaah. Kenapa? Sakit atau apa? Bukan. Dia ketiduran karena tadi bangun sholat tahajud. Jadi barangkali jamaah rahimakumullah, seseorang tadi, si fulan itu lebih mengutamakan sholat tahajud, misalnya bangun jam 2, tetapi kebablasan, tidur lagi, sholat subuhnya tertinggal. Jadi mengutamakan yang sunnah, yang fardu tinggalan. Nah, oleh karena itu, salah satu tip ini ada yang memberikan saran gitu ya. Kita ambil sepertiga yang paling akhir sekali gitu, yaitu saat-saat menjelang sholat subuh. Karena sholat tahajud itu sepertiga akhir itu kira-kira ya jam 2 sampai menjelang datangnya sholat subuh. Makanya Rasulullah ketika bulan Ramadan, kalian hentikan makan sahur, kira-kira kalau membaca ayat itu 50 ayat. Nah, itu saat-saat yang tepat juga. Allah saat-saat mustajab doa.
Dan ini menurut khatib kita bisa merujuk kepada ayat 16 dan 17 surat Ali Imran yang intinya di antara sifat ciri karakter penghuni surga yang akan dimuliakan oleh Allah adalah yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Nah, mudah-mudahan sebagai latihan jamaah sekalian kita bisa bertahajud. Kalau sekarang subuh jam 4.13, bangunlah misalnya jam setengah 4. Insya Allah kita masih bisa mendapatkan keutamaan. Jamaah rahimakumullah, jaminan Allah yang ketiga sukses dunia, sukses akhirat adalah beribadah melalui al-mal atau dengan harta. Wa anfaqu, berinfaklah. Berinfak bisa dua makna, infak wajib, zakat mal, dan infak sunnah, sedekah dan yang lain-lainnya. Siron wa alaniyah, siron rahasia, tidak tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan di satu hadis, tangan kanan memberikan infak sedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Ini sebagai kiasan. Jadi intinya jamaah sekalian, mau terang-terangan, mau rahasia, silahkan. Yang jelas kita berinfak hanya mencari wajah atau ridho Allah. Nah, ini sebagai tips para ulama, para salafus soleh. Sama dengan tadi, menjaga sholat, melengkapi dengan sholat sunnah, yang penting istiqomah, rutin. Sedekah juga sama. Jadi jangan sampai kita mengejar jumlah, tapi misalnya hanya sebulan sekali, 3 bulan sekali. Yang paling utama adalah istiqomah. Allah melihat niat kita, Allah melihat kesungguhan kita, dan Allah akan membalas amal baik kita dengan pahala yang tidak terbatas. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu ulama ahli tafsir dari Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika mengomentari tafsir surat Al-Baqarah ayat 212, Allah meluaskan rizki kepada hambanya dan menyempitkan. Kata beliau, kita manusia itu, orang beriman maksudnya, harus yakin pahala Allah itu menurut standar Allah. Beliau menekankan, jadi Allah memberi pahala kepada kita atas infak, atas sedekah, termasuk ibadah yang lain, menurut standar Allah, bukan standar manusia. Walaupun di dalam satu ayat di surat Al-Baqarah, pahala sedekah, pahala infak dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini adalah standar manusia gitu ya, supaya kita lebih semangat. Tapi hakikatnya tentu lebih mulia, lebih besar, lebih agung pahala Allah. Jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, Allah mengingatkan kita, saking sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, supaya kita tidak rugi, sebaliknya kita sukses di dunia dan di akhirat. Jagalah yang 3 ini. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu intinya ada 3 kira-kira. Yang paling utama ada membaca, yang kedua merenungi dan memahami maknanya, dan yang ketiga mengamalkan kandungannya. Itu tentang Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk Ahlul Quran. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran ketika dia sudah mapan, ilmunya sudah mencukupi. Wa 'allamahu, ajarkanlah Al-Quran itu
minimal kepada keluarga kita. Inilah paling tidak kalau sekarang ada Iqra, ajarkanlah Iqra 1 pada anak kita yang baru 4 tahun misalnya. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua jaga sholat, terutama sholat fardu. Marilah kita berjamaah, diusahakan di awal waktu, dilengkapi dengan sholat sunnah, khususnya sholat ratib, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, dan sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, jika kita diberikan oleh Allah kemudahan, keleluasaan rezeki, marilah kita maksimalkan berbuat baik kepada orang lain di sekeliling kita, di kantor kita, memberikan sedekah, memberikan infak, apalagi memberikan bantuan kepada sahabat, orang lain di sekitar kita yang mohon maaf misalnya tingkat ekonominya ada di bawah kita. Kapan lagi kita bisa memanfaatkan waktu selagi masih ada? Jamaah sekalian, marilah kita gunakan rezeki kita, harta kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang khatib sampaikan, 3 hal tadi bisa kita amalkan secara bertahap. Insya Allah dengan kekuatan niat, dengan kesungguhan ikhtiar, Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Karena di dalam satu hadis Rasulullah juga mengingatkan, orang yang baik, orang yang soleh itu akan dimudahkan paham kepada agama. Jadi artinya kita akan paham dengan ayat tadi dan mau melaksanakan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang baik, orang soleh, orang yang ahlu surga, yufaqihu, akan dipahamkan orang tersebut fiddin. Jadi minimal ketika ayat tadi dibacakan kita paham maknanya. Demikian, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Barakallahu fi Qur'anil azim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan segenap ketundukan hati kita, kehusuan hati kita, kehuduan, kekhidmatan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemudahan untuk kita selalu meningkatkan amal soleh kita. Khususnya saat ini mudah-mudahan Allah segera angkat, Allah normalkan kembali situasi bangsa kita dalam bidang kesehatan. Mudah-mudahan corona segera berakhir. Dan mudah-mudahan selama 2 tahun ini kita bisa mengambil hikmah, memetik iktibar atas ujian Allah berupa pandemi ini untuk meningkatkan kualitas iman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa taqdilana jami'al hajat wa taqdilana jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, aqimis salat.